Halo, shalom anak-anak. Selamat pagi semua. Apa kabar? Ya, Mister, di sini kalian ada di rumah masing-masing. Kita bertemu dalam ibadah apa ya? Ibadah hari Jumat SD Kristen Kalam Kudus Sentani. Ya, pagi ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari semuanya dengan sikap untuk beribadah. Kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, pagi ini mari sama-sama kita berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ya, kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Ayo. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, anak-anak, pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Semua sikap berdoa sambil kita angkat pujian Selidiki Aku. Kita angkat pujian lagu ini ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kasih-Mu, telah kulihat perbuatan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan boleh memperkenankan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan di saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau jaga, Tuhan mau melindungi, memberkati ibadah kami ini agar boleh berjalan dengan baik. Berkati kami agar kami mempunyai hati yang siap untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, pagi ini mari kita datang memuji Tuhan. Kita menjadi pekerja Kristus yang sungguh mulia. Kita angkat pujian, telah lama ku cari-cari. Semua berdiri ya, pakai gerakan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Syalalah, Yesusku luar biasa. Syalalah, Dia raja segala raja. Syalalah, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalalah, aku dipakai olehnya. Syalalah, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi, telah lama ku cari-cari. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Syalalah, Dia biasa. Syalalah, Dia raja segala raja. Syalalah, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalalah, aku dipakai olehnya. Syalalah, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih? Oke, kalau masih semangat memuji Tuhan, mari kita angkat pujian lagi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semua pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, luar biasa ya. Kasih Tuhan itu sungguh ajaib, sungguh mulia bagi kehidupan kita. Mari sama-sama, masih dengan sikap berdiri, kita angkat pujian KASIH. KASIH itu apa? Kasih. Ya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini, KASIH. Pakai gerakan lagi ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH, KASIH, KASIH,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kasih itu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, seperti kasih Yesus. Kasih Yesus itu sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Baik, anak-anak, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, ketika kita siapkan hati kita, mari kita angkat pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna, mari kita nyanyi sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, ku ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami akan belajar akan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, agar kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, agar firman yang kami akan pelajari sebentar itu boleh masuk dalam hati dan pikiran kami boleh mengerti, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Rida. Kepada Miss Rida dipersilakan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita beribadah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Rida. Nah, firman Tuhan hari ini Miss akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab namanya Elia. Siapakah Elia? Elia adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Nah, setia itu apa, Miss? Setia itu dia selalu taat, selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah, pada waktu itu, raja yang memerintah orang Israel itu namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah raja yang sangat jahat. Ternyata istrinya itu lebih jahat lagi. Nama istrinya itu adalah Isabel. Nah, kenapa mereka disebut jahat? Karena mereka itu membenci Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka percaya kepada Allah-Allah yang palsu, Allah-Allah lain. Nah,
karena raja dan ratu mereka percaya kepada Allah-Allah lain dan mereka membenci Tuhan, akhirnya rakyatnya pun ikutan, mereka membenci Tuhan dan percaya kepada Allah-Allah lain. Pertanyaannya, apakah masih ada orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman itu? Nah, masih ada. Salah satunya itu adalah Elia. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Elia. Tuhan berfirman kepada Elia seperti ini. Elia, pergilah menghadap Raja Ahab. Nah, lalu Elia pergi. Nah, dan dia katakan kepada Raja Ahab bahwa demi Tuhan Allah yang hidup, Allah Israel itu, Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Hukumannya itu apa? Hukumannya itu adalah Tuhan tidak akan memberikan embun ataupun hujan kepada bangsa Israel itu tahun-tahun ke depannya lagi. Wah, itu artinya akan timbul kelaparan. Kenapa Tuhan bisa menghukum bangsa Israel dengan tidak memberikan hujan? Karena Tuhan tidak mau kalau bangsa Israel itu terus-menerus hidup dalam kejahatan. Nah, ketika Elia pergi menghadap Raja Ahab dan dia berbicara kepada Raja Ahab, lalu Tuhan berfirman lagi kepada Elia, Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit. Nah, kenapa? Karena di sana itu ada sungai yang masih ada airnya, dan di sana Elia bisa minum dari air sungai itu karena nanti hujan tidak akan turun lagi. Nah, lalu Elia pun taat. Elia tetap setia kepada Tuhan. Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, di sana dia bisa minum dari air sungai di sungai Kerit. Tidak hanya memberikan air, tapi Tuhan juga memberikan makanan. Makanannya itu seperti apa? Tuhan memberikan roti dan juga daging. Tuhan memberikannya lewat apa ya? Nah, Tuhan memberikannya lewat burung gagak. Jadi setiap pagi, setiap sore Tuhan memberikan makanan kepada Elia lewat burung gagak itu. Jadi setiap pagi dan sore burung gagak itu membawa makanan kepada Elia. Nah, lama-kelamaan karena hujan tidak turun, akhirnya air sungai Kerit itu pun mulai kering. Nah, kalau sudah kering itu tanaman tidak tumbuh lagi, jagung tidak bisa tumbuh, padi tidak bisa tumbuh, tumbuhan apapun tidak bisa tumbuh lagi. Mereka semua mati, kelaparan timbul di seluruh negeri itu. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Tuhan bilang begini, Elia, pergilah ke Sarfat. Nah, Sarfat ini adalah di daerah Sidon. Tuhan bilang begini, pergilah ke Sarfat. Di sana Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi Elia. Nah, Tuhan memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Elia pun tetap taat sama Tuhan. Elia pun pergi ke Sarfat. Ketika dia sampai di pintu gerbang, dia melihat ada seorang perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Ketika dia melihat perempuan itu, lalu dia bilang kepada perempuan itu, berikan kepada saya minuman di dalam kendi dan juga buatkan kepada saya sepotong roti bundar. Lalu perempuan ini bilang begini, sebenarnya saya tidak punya makanan, yang saya punya hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan juga minyak dalam buli-buli. Nah, hanya itu saja yang aku punya, dan aku ini mencari kayu bakar. Setelah itu aku pulang dan membuat roti kecil untuk saya dan anak. Setelah itu makan dan kami akan mati karena kami tidak punya makanan lagi. Lalu Elia bilang begini, jangan takut, kamu buatkan dulu roti bundar yang kecil untuk saya, setelah itu kamu buatkan untuk kamu dan anak kamu. Dan firman Tuhan berkata bahwa tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan mencurahkan hujan ke atas bumi ini. Nah, lalu janda ini percaya sama Tuhan, dia percaya kepada Elia. Dia melakukan apa yang Elia katakan. Dia buatkan roti kecil untuk Elia dan dia memberi minum untuk Elia. Jadi Elia tinggal bersama mereka. Nah, mereka tetap hidup dengan tepung dan minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, tepung itu tidak habis dan minyak itu juga tidak akan berkurang. Nah, namun pada suatu hari ada hal yang menyedihkan terjadi. Nah, bukan karena tepungnya habis atau minyaknya habis, tetapi anak dari janda ini meninggal. Wah, sedih sekali ya, anak dari janda ini meninggal. Ketika meninggal, janda ini pun sangat kesusahan. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Elia
membawa mayatnya ke atas kamarnya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kalau bisa kiranya kembalikan nyawa anak ini kepada tubuh anak ini supaya dia bisa hidup lagi. Itu doa yang kita rasa tidak mungkin terjadi, itu mustahil. Karena masa mau membangkitkan orang yang sudah mati? Namun tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa dari Elia. Akhirnya anak dari janda ini pun hidup kembali. Nah, ketika hidup kembali, janda ini dia bersyukur kepada Tuhan dan dia bilang bahwa benar ya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan firmankan itu selalu benar. Nah, setelah lewat 3 tahun, 3 tahun itu lama ya. Setelah lewat 3 tahun, lalu Tuhan pun berfirman lagi kepada Elia. Tuhan bilang begini, Elia pergi menghadap Raja Ahab dan katakan kepada dia bahwa aku akan menurunkan hujan lagi. Nah, ketika Elia mendengarkan itu, Elia kira pergi tidak ya? Karena pada waktu itu Elia mendengar bahwa istri dari raja ini, Raja Ahab yaitu Isabel, sudah membunuh 100 nabi Tuhan atau membunuh 100 orang yang percaya kepada Tuhan. Namun Elia tidak takut, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia pergi menghadap Raja Ahab. Nah, ketika dia pergi menghadap Raja Ahab, dia tidak hanya berdua dengan Raja Ahab, tetapi mereka mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan juga ada 850 nabi-nabi palsu. Nah, dan mereka itu berkumpul di suatu tempat yaitu di Gunung Karmel. Nah, di sana Elia membawa korban persembahan kepada Tuhan. Jadi dia bawa 2 ekor lembu jantan. Nah, tetapi di sana itu tidak ada api. Nah, Elia sudah bawa korban tetapi tidak ada api, karena pada waktu itu kalau mereka mau memberikan persembahan, mereka harus menyiapkan kambing domba atau lembu dan juga ada api yang harus dipakai untuk membakar persembahan itu. Tetapi di sana tidak ada api. Nah, ternyata nabi-nabi palsu itu juga mereka mau mempersembahkan korban kepada Allah-Allah mereka. Nabi palsu itu siapa? Nah, nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang mengaku mereka percaya kepada Tuhan yang benar, tetapi sebenarnya mereka salah. Yang mereka sembah itu adalah Allah-Allah yang mati. Mereka percaya kepada binatang, kepada gunung, kepada batu, kepada pohon, dan masih banyak lagi. Jadi mereka juga mau mempersembahkan korban kepada Allah-Allah mereka, tapi sama saja tidak ada api. Lalu Elia bilang begini, oke, karena di sini tidak ada api dan kita mau mempersembahkan korban kepada Tuhan, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah kita masing-masing? Kalau seandainya saya berdoa dan Tuhan menjawab doa dengan memberikan api, berarti Allah orang Israel itu adalah Allah yang hidup. Begitu juga sebaliknya dengan nabi-nabi palsu itu. Lalu rakyat-rakyat itu mereka bilang, oke, baiklah kalau begitu. Nah, lalu nabi-nabi palsu itu diberi kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan mereka terlebih dahulu. Mereka berdoa dari pagi sampai sore, mereka terus berdoa, mereka melompat, mereka menari, bahkan sampai mereka mengambil pisau dan memotong tubuh-tubuh mereka pun Allah mereka tidak menjawab doa mereka dengan memberikan api. Nah, lalu karena sudah sampai sore, tibalah saatnya untuk Elia berdoa kepada Tuhan. Lalu Elia pun mengambil air dan membasuh semua korban persembahan itu dengan air sampai basah kuyup. Setelah itu dia berdoa kepada Tuhan. Setelah semua basah kuyup, dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kiranya pada hari ini orang Israel itu sadar bahwa Engkau itu adalah Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang hidup itu. Selesai berdoa, lalu api pun datang dari langit dan membakar seluruh persembahan dari Nabi Elia ini. Tapi nabi-nabi palsu itu tidak. Nah, akhirnya rakyat-rakyat itu sadar bahwa ternyata Allah yang disembah Elia adalah Allah yang paling benar, Allah yang sejati, Allah yang hidup. Lalu mereka pun akhirnya menyembah Tuhan. Lalu Elia bilang begini, silakan tangkap 850 nabi Baal itu, nabi palsu itu. Nah, ketika mereka tangkap, tidak boleh satupun yang lolos. Nah, setelah mereka tangkap, akhirnya Elia membunuh mereka, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka malah menyembah Allah-Allah yang lain. Nah, setelah Tuhan menjawab doa Elia dengan memberikan api, setelah nabi-nabi palsu itu dibunuh. Nah, lalu Elia pun berbicara, Tuhan akan menurunkan hujan. Nah,
tidak berapa lama setelah Elia berbicara begitu, langit pun gelap dan angin pun bertiup dan akhirnya hujan yang lebat turun. Nah itu setelah 3 tahun, jadi selama 3 tahun itu tidak ada hujan kecuali ketika Elia berbicara sesuai dengan yang Tuhan firmankan, bahwa kecuali Tuhan yang berfirman baru hujan turun. Nah setelah Tuhan menjawab Elia dengan memberikan api, setelah nabi-nabi palsu itu dibunuh dan hujan turun, apakah Raja Ahab itu jadi percaya kepada Tuhan? Nah, ternyata tidak. Raja Ahab itu tetap mengeraskan hatinya. Nah, lalu Raja Ahab dan istrinya itu berusaha untuk membunuh Nabi Elia. Jadi istri dari Raja Ahab ini namanya Isabel tadi, yang sudah bilang itu berencana untuk membunuh Elia. Namun Elia berhasil melarikan diri. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Elia. Lalu timbullah peperangan. Akhirnya Raja Ahab yang jahat itu pun meninggal. Nah, dan bagaimana dengan ratunya, dengan Ratu Isabel? Nah, ternyata Ratu Isabel itu juga meninggal. Dia didorong oleh hamba-hambanya dari gedung istana yang sangat tinggi. Lalu ketika dia jatuh, dia kena batu dan akhirnya dia meninggal. Nah, Raja Ahab sudah meninggal, Ratu Isabel sudah meninggal. Bagaimana dengan Nabi Elia? Nah, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Nabi Elia. Jadi Tuhan mengirimkan kereta kuda yang berapi untuk menjemput Nabi Elia. Jadi Nabi Elia itu diangkat oleh Tuhan ke surga. Jadi Nabi Elia itu tidak mati, tetapi dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Wah, luar biasa ya. Nah, oke anak-anak, jadi cerita firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah, yang perlu kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kita harus mendahulukan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 6 ayat 33, Tuhan berkata bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu meneladani Nabi Elia dan juga janda yang di Sarfat ini. Ketika Nabi Elia disuruh Tuhan untuk pergi ke sini, dia tetap taat walaupun dia tahu resikonya itu sangat besar. Bahkan ketika dia menghadap Raja Ahab yang terakhir, dia sudah tahu kalau Isabel, ratu dari bangsa Israel ini, itu sudah membunuh 100 nabi Tuhan, namun dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap taat, dia tetap pergi menghadap Raja Ahab. Nah, begitu juga dengan janda di Sarfat, walaupun dia belum tahu apakah benar yang dikatakan oleh Nabi Elia bahwa nanti tepung dengan minyak itu tidak akan habis, tapi dia tetap percaya. Dia bahkan mendahulukan Nabi Elia, baru dia dan anaknya. Nah, itu yang perlu kita pelajari, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Ketika kita lihat Nabi Elia itu butuh makanan, butuh minuman, Tuhan menyediakan. Bahkan Tuhan memakai hal-hal yang luar biasa untuk menyiapkan makanan bagi Elia. Nah, yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu. Tuhan punya kuasa, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita lihat ya, Tuhan memakai burung gagak untuk membawa roti dan juga daging kepada Elia. Tuhan juga memakai janda yang ada di Sarfat untuk memberi makan kepada Elia. Tuhan punya rencana yang luar biasa yang kita tidak bisa pikirkan, tapi Tuhan bisa menyiapkan itu. Selanjutnya, kita perlu belajar bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan orang yang setia kepadanya. Tuhan itu selalu ada di sisinya, Tuhan selalu melindunginya. Coba bayangkan, Elia minum air sungai, tapi dia tidak sakit. Walaupun air sungai itu kita tidak tahu apakah bersih atau tidak, tetapi dia tidak sakit. Elia tetap sehat sampai akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk melindungi kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, itu saja yang firman dari Miss. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa yang penuh cinta dan kasih, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu taat kepadamu, apapun resikonya, apapun keadaannya, kami tetap percaya kepada Engkau karena Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang
melakukan segala sesuatu, biarlah kami bisa meneladani Elia dan juga janda di Sarfat ini Tuhan. Tuhan Yesus, banyak hal yang menjadi pergumulan kami yang mungkin kami tidak bisa sampaikan kepada Engkau satu persatu, tetapi Engkau maha tahu, Engkau mengetahui segala sesuatu, biarlah Engkau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, jadi bagaimana firman Tuhan tadi? Firman Tuhan tadi itu tentang apa? Tentang Elia. Ya, tentang Elia. Elia itu dia orang yang taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan kepadanya, sekalipun mungkin terasa mustahil bagi dia secara manusia, terasa mustahil untuk dia lakukan, tapi dia tetap taat akan perintah Tuhan. Makanya dia adalah orang yang diberkati Tuhan dan dia selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita di hari ini, kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami boleh beribadah di hari ini, di pagi ini. Tuhan sudah menjaga memberkati kami dan biarlah firman yang boleh kami pelajari tadi lewat puji-pujian yang kami bawakan tadi, penyembahan yang kami bawakan tadi, itu boleh berbuah manis bagi Tuhan. Kini saatnya kami akan menutup ibadah kita di hari ini Tuhan. Tuhan menjaga memberkati kami. Ketika kami melanjutkan aktivitas kami seterusnya, biarlah kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, ibadah kita sudah selesai.
Kita akan melanjutkan kegiatan kita di kelas masing-masing, di classroom. Mari semua kembali ke kelas masing-masing ya, di classroom. Sampai jumpa semuanya. Shalom.